Selamat siang teman-teman semua, nama saya Ella Christian Fernando dan saya dari kelas 5E, perwakilan kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan suatu presentasi yang berjudul Manusia dalam Keragaman Sosial Budaya. Manusia dalam Keragaman Sosial Budaya Peradaban. Manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Manusia, sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-menurun. Budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari dan juga dari kejadian yang sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia adalah makhluk berbudaya, dan berbudaya merupakan kelebihan manusia dibanding makhluk lainnya. Dengan berbudaya, manusia dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan hidupnya. Manusia juga menggunakan akal dan budinya dalam berbudaya, dan kebudayaan itu sendiri merupakan perangkat yang ampuh dalam sejarah kehidupan manusia yang dapat berkembang dan dikembangkan melalui sikap-sikap budaya yang mampu mendukungnya. Lalu wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Pertama adalah gagasan. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak. Tidak dapat diraba dan juga tidak dapat disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak di dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Lalu yang kedua adalah aktivitas atau tindakan. Aktivitas atau tindakan adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Lalu yang terakhir adalah artifak atau karya. Artifak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Lalu selanjutnya adalah sistem unsur dan substansi budaya. Sistem budaya. Sistem kebudayaan merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan, konsep, serta keyakinan. Dengan demikian, sistem kebudayaan merupakan bagian dari kebudayaan yang dalam bahasa Indonesia disebut adat istiadat. Sistem kebudayaan suatu daerah akan menghasilkan jenis-jenis kebudayaan yang berbeda. Jenis kebudayaan ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kebudayaan material dan juga kebudayaan non-formal. Kebudayaan material antara lain hasil cipta, karsa yang berwujud benda, barang atau alat, dan pengelolaan alam, seperti gedung, pabrik, jalan, rumah, dan sebagainya. Sedangkan kebudayaan non-formal hasil karsa yang berwujud kebiasaan, adat istiadat, dan juga ilmu pengetahuan. Nah, macam-macam bagian dari kebudayaan non-material antara lain adalah cara atau usage, lalu ada kebiasaan atau folksway, norma tata kelakuan, norma adat istiadat, norma hukum, dan juga mode atau fashion. Unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan yang terdapat pada semua jenis masyarakat, baik masyarakat kota maupun pedesaan, baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional, disebut unsur-unsur budaya universal. Unsur-unsur budaya meliputi 7 unsur pokok yang dimiliki setiap kebudayaan. Di antaranya, ada bahasa. Bahasa yaitu sesuatu yang berawal dari hanya sebuah kode tulisan hingga berubah menjadi sebuah lisan untuk mempermudah komunikasi antara sesama manusia. Lalu selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Merupakan sistem yang terlahir karena setiap manusia memiliki akal dan pikiran yang berbeda. Lalu yang ketiga, sistem organisasi kemasyarakatan. Nah, sistem ini muncul karena kesadaran manusia bahwa meskipun diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna,
namun tetap memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Lalu yang keempat adalah sistem peralatan. Sistem peralatan hidup dan teknologi merupakan sistem yang timbul karena manusia mampu menciptakan barang-barang dan sesuatu yang baru. Lalu yang kelima, sistem mata pencaharian hidup, yaitu terlahir karena manusia memiliki hawa nafsu dan keinginan yang tidak terbatas dan selalu ingin lebih. Lalu yang keenam adalah sistem religi. Sistem religi adalah kepercayaan manusia terhadap adanya Sang Maha Pencipta yang muncul karena kesadaran bahwa ada yang lebih dan maha kuasa. Lalu yang terakhir adalah kesenian. Kesenian yakni setelah memenuhi kebutuhan fisik manusia, juga memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan psikis mereka, sehingga lahirlah kesenian yang dapat memuaskan. Lalu substansi atau isi utama di dalam budaya. Substansi utama kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat, yang memberi jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk atau berupa sistem pengetahuan, nilai, pandangan hidup, persepsi, dan etos kebudayaan. Sistem pengetahuan pertama. Melalui sistem pengetahuan, manusia mampu beradaptasi untuk menyesuaikan hidupnya dengan alam sekitarnya. Lalu yang kedua, sistem nilai budaya. Nilai adalah sistem yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Karena itu, sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga, indah, baik nilai moral, religius, atau religius. Lalu yang ketiga adalah persepsi. Persepsi adalah sudut pandang dari seorang individu atau kelompok masyarakat mengenai suatu hal atau suatu masalah. Dalam hal tertentu, sering terjadi persepsi yang satu berbeda dengan persepsi yang lain, yang dipengaruhi oleh faktor pengalaman, lingkungan, dan pengetahuan. Lalu yang keempat adalah pandangan hidup. Pandangan hidup adalah konsep yang dimiliki seseorang atau golongan masyarakat yang bermaksud menanggapi atau menerangkan suatu masalah tertentu. Jika suatu bangsa tidak memiliki pandangan hidup, maka bangsa tersebut mudah dikendalikan oleh bangsa lain, mudah goyah, dan juga kehilangan jati diri. Lalu selanjutnya adalah etos kebudayaan. Etos atau jiwa kebudayaan berasal dari bahasa Inggris yang berarti watak khas. Etos sering tampak pada gaya perilaku warga, misalnya kegemaran-kegemaran warga masyarakat, serta berbagai benda budaya hasil karya mereka dilihat dari luar oleh orang lain. Lalu yang keenam adalah kepercayaan. Pada dasarnya manusia yang memiliki naluri yang menghambakan diri kepada yang maha kuasa yang dianggap mampu mengendalikan hidup manusia. Dorongan ini sebagai akibat atau refleksi ketidakmampuan manusia dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Lalu ada sifat budaya dan kecenderungannya. Sifat budaya. Kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama. Seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor, ras, lingkungan, alam, atau pendidikan. Kecenderungan bertahan dan berubahnya kebudayaan. Kebudayaan akan terus hidup manakala masyarakat mau mempertahankannya. Sebaliknya, kebudayaan akan musnah juga jika masyarakat tidak lagi menggunakannya. Dalam mempelajari kebudayaan, selalu harus diperhatikan hubungan antar unsur-unsur yang mempengaruhi budaya itu cenderung bertahan atau berubah, dan situasi atau kondisi yang dialami oleh masyarakat yang bersangkutan. Berikut adalah unsur-unsur penyebab kecenderungan bertahannya suatu budaya. Pertama adalah unsur ideologi. Ideologi adalah kumpulan gagasan, dasar, serta tatanan yang baik dalam kehidupan masyarakat dan bernegara yang menjadi jiwa dan kepribadian bangsa. Lalu yang kedua adalah unsur kepercayaan. Semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan kepercayaan didasarkan pada suatu keyakinan atau kebenaran. Oleh karena itu, unsur kepercayaan atau religi ini cenderung tetap bertahan karena menyangkut keyakinan. Lalu unsur seni. Seni adalah sesuatu yang bersifat indah,
Seni melahirkan cinta kasih, kasih sayang, pemujaan baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia. Lalu yang terakhir, unsur bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi, penghubung suatu maksud antar manusia. Dari bahasa kita juga dapat mengungkapkan apa yang kita inginkan. Bahasa cenderung berubah dari masa ke masa. Meskipun kosakatanya semakin berkembang, tanpa bahasa manusia tidak dapat berhubungan satu sama lain. Sedangkan unsur-unsur yang mempengaruhi kecenderungan perubahan budaya antara lain. Pertama adalah unsur sistem teknologi. Manusia tidak dapat menutup kemungkinan dari kemajuan teknologi, karena teknologi itu sendiri bermaksud untuk memudahkan pekerjaan manusia. Kemajuan teknologi berkembang seiring dengan meningkatnya pengetahuan manusia. Lalu yang kedua, unsur pengetahuan. Sistem pengetahuan manusia memiliki perubahan menjadi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami segi kehidupan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan tingkat keinginan manusia. Lalu yang terakhir adalah unsur mata pencarian. Mata pencarian dengan sistem tradisional cenderung berubah menjadi suatu sistem yang lebih maju. Perubahan mencakup sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Kebudayaan diperoleh melalui proses belajar dari masyarakat dan lingkungannya. Segala kelakuan yang didasari kebudayaan dipelajari oleh anggota masyarakat secara turun-temurun. Nah, proses belajar kebudayaan oleh manusia sebagai anggota masyarakat didapat melalui hal-hal berikut. Ada 3 hal. Pertama ada proses internalisasi. Proses ini adalah proses pengembangan potensi yang dimiliki oleh manusia yang dipengaruhi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lalu yang kedua, proses sosialisasi. Proses ini seorang individu dari masa kanak-kanak sampai masa tua selalu belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu. Lalu yang terakhir, proses ekulturasi. Melalui proses ini, seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Hubungan manusia dan kebudayaan. Pada dasarnya, manusia menciptakan kebudayaan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu manusia disebut sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan. Bahkan disadari ataupun tidak, kadangkala manusia adalah perusak kebudayaan. Nah, berikut peranan kebudayaan bagi manusia. Pertama adalah sebagai pedoman hubungan antara manusia dengan kelompoknya. Lalu kedua, sebagai wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan-kemampuan lain. Lalu yang ketiga, membimbing kehidupan manusia. Yang keempat, sebagai petunjuk tentang bagaimana manusia itu bertindak dan berperilaku. Lalu yang kelima, sebagai modal dasar pembangunan. Karena memiliki peranan yang berarti bagi manusia, dengan begitu manusia adalah makhluk yang berbudaya. Dengan akalnya manusia dapat mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan masyarakat sebagian besar dipengaruhi oleh kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Lalu pengaruh budaya terhadap lingkungan. Budaya yang dikembangkan oleh masyarakat maka akan berimplikasi pada lingkungan sekitar di mana masyarakat itu tinggal dengan menganalisa pengaruh dan akibat budaya terhadap lingkungan. Seseorang dapat mengetahui mengapa suatu lingkungan tertentu akan berbeda dengan lingkungan lainnya dan menghasilkan kebudayaan yang berbeda pula. Proses dan perkembangan budaya. Perkembangan dan perubahan kebudayaan sejalan dengan perkembangan manusia. Perkembangan dan perubahan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan manusia karena kebudayaan diciptakan oleh dan untuk manusia. Perkembangan kebudayaan itu bersifat kompleks dan memiliki eksistensi dan berkesinambungan dan juga menjadi warisan sosial. Hakikat manusia dan peradaban. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan-aturan Tuhan. Manusia sebagai makhluk individu apabila unsur-unsur tersebut tidak terbagi atau dapat dikatakan tetap berada dalam satu kesatuan yang utuh. Manusia sebagai makhluk sosial
dikatakan makhluk sosial apabila kita tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Pengembangan diri manusia berlangsung beberapa tahap, yaitu pertama, play stage, yaitu tahap bermain, lalu game stage, bertanding, significant other, bersama orang-orang dekat, dan generalized other, bersama masyarakat secara umum. Agen-agen dari tahap tersebut ada 4, yaitu meliputi keluarga, teman sebaya, sekolah, dan media massa. Pengertian peradaban. Peradaban adalah seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan ilmu teknik untuk kegunaan praktis. Peradaban didefinisikan sebagai keseluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku, atau agama yang membedakannya dari yang lain. Beradabnya sebuah masyarakat bersifat relatif dan harus ada norma. Kebutuhan akan adab dengan peradaban mengacu pada masyarakat yang memiliki organisasi sosial. Kebudayaan dan cara berkehidupan yang sudah maju yang menyebabkan berbeda dari masyarakat lain. Perbedaan tidak lain adalah perkembangan kebudayaan yang telah mendapat tingkat tertentu yang diperoleh manusia pendukungnya. Taraf kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu tercermin pada pendukungnya yang dikatakan sebagai beradab atau mencapai peradaban yang tinggi. Peradaban juga merupakan tahapan dari evolusi budaya yang telah berjalan bertahap dan berkesinambungan, memperlihatkan karakter yang khas pada tahap tersebut, yang dicirikan oleh kualitas tertentu dari unsur budaya yang menonjol, meliputi tingkat ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan spiritualitas yang tinggi. Sebagai contoh adalah seperti ini. Peradaban Mesir kuno tercermin dari hasil budaya yang tinggi dalam sosok bangunannya, seperti piramid, sphinx, atau obelisk, yang terkait dengan ilmu bangunan, tulisan, serta gambar yang memperlihatkan tahap budaya. Itu adalah contohnya. Peradaban dan perubahan sosial. Perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat yang telah didukung oleh sebagian besar anggota masyarakat dan merupakan tuntutan dalam mencari kestabilan. Perubahan sosial sebagai perubahan struktur sosial, pola perilaku dan interaksi sosial. Keseimbangan sosial adalah syarat yang harus dipenuhi agar masyarakat berfungsi sebagaimana mestinya. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan kebudayaan. Perubahan sosial contohnya adalah seperti perubahan peran istri dalam keluarga modern. Sedangkan perubahan kebudayaan contohnya adalah penemuan baru seperti radio, televisi, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi lembaga-lembaga sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial ada 3. Pertama, perubahan yang terjadi secara lambat atau evolusi, dan perubahan yang terjadi secara cepat atau revolusi. Lalu kedua, perubahan-perubahan yang pengaruhnya kecil, yaitu perubahan pada struktur sosial, dan perubahan-perubahan yang pengaruhnya besar, seperti proses industrialisasi pada masyarakat agraris. Lalu yang terakhir, perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak diinginkan. Lalu, penyebab perubahan sosial. Nah, penyebab perubahan sosial ini adalah faktor internal dan juga faktor eksternal. Pertama adalah faktor internal. Di dalam faktor internal, perubahan sosial itu ada 4. Pertama adalah bertambahnya penduduk. Lalu kedua, adanya penemuan baru seperti inovasi dan lain-lain. Lalu yang ketiga, konflik dalam masyarakat, dan yang terakhir adalah pemberontakan dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan untuk faktor eksternalnya, faktor dari luar, pertama adalah faktor alam yang ada di sekitar masyarakat yang berubah, lalu pengaruh kebudayaan lain dengan melalui kontak kebudayaan antara dua masyarakat atau lebih yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Kesimpulannya adalah manusia seutuhnya adalah sebuah matriks yang mempunyai akal jasmani dan rohani. Manusia dalam kehidupannya mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai makhluk tuan, sebagai makhluk individu, dan sebagai makhluk sosial budaya peradaban. Peradaban merupakan bagian dari unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah, seperti misalnya kesenian, pengetahuan, adat sopan santun, pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, dan kebudayaan yang punya sistem teknologi dan masyarakat kota yang maju dan kompleks.
Masyarakat yang beradab dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang mempunyai sopan santun dan kebaikan budi pekerti. Perkembangan peradaban akan selalu menimbulkan benturan. Benturan ini disebut sebagai class civilization. Perkembangan peradaban akan selalu seiring dengan timbulnya benturan-benturan seperti peradaban barat dan peradaban timur. Manusia dan peradaban adalah hal yang tidak bisa terpisahkan karena manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa itu akan menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Untuk menjadi makhluk yang beradab, manusia senantiasa harus menjunjung tinggi aturan, norma, adat istiadat, dan wejangan yang ada di masyarakat yang diwujudkan dengan menaati berbagai peranata sosial atau aturan sosial sehingga dalam kehidupan di masyarakat itu akan tercipta ketenangan dan kenyamanan dan kedamaian. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Semoga materi yang saya bawakan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau beberapa kekeliruan. Terima kasih sudah mendengar dan selamat siang.